Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Jir House. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas mengenai ERDKK ya, Elektronik RDKK 2022. Tapi topik yang kita bahas kali ini adalah mengenai bagaimana cara melakukan cetak atau print hasil dari RDKK yang sudah kita input hingga ke tingkat kepala dinas ya. Tapi untuk terlebih dahulu jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video saya yang berikutnya ya. Oke, langsung saja dalam melakukan cetak RDKK. Pertama kali kita harus masuk ke sistemnya ya, yaitu ke rdkk.pertanian.go.id ya. Kita masukkan username kita, lalu kita masukkan passwordnya. Kemudian kita pilih tahun RDKK-nya. Oke, lalu kita login. Nah, setelah login, maka kita masuk ke cetak data ya. Setelah Anda mengklik cetak data, maka yang pertama kali terlebih dahulu kita harus mengisi kolom ini ya. Jadi yang pertama kita isi kolom desa dengan cara kita klik panah ke bawah ini sehingga nama-nama desanya sudah otomatis ada. Kita pilih desanya, lalu kita pilih kelompok taninya. Selanjutnya kita pilih subsektornya. Lalu kita pilih kios tani tempat si kelompok tani ini menebus pupuknya ya. Setelah itu kita klik tampilkan data terlebih dahulu. Oke, otomatis yang di sini datanya akan muncul ya. Nah, setelah data ini sudah muncul, Anda klik ekspor PDF ya. Nah, setelah ekspor PDF kita klik, maka tampilannya akan seperti ini, akan terlihat data RDKK yang sudah kita masukkan dulu, dan ini adalah data yang siap untuk dicetak. Nah, di sini ada beberapa tampilan-tampilan tools ya di sini. Ini hanya untuk melihat halaman-halamannya saja. Oke. Lalu ini hanya untuk membesar dan memperkecil persentasenya ya. Jadi kalau ini fungsinya adalah untuk mempaskan dengan lebar halaman ya. Jadi dalam satu tampilan ini sudah dapat satu lembar halaman yang akan mau di print ya. Nah, ini fungsinya untuk rotasi ya, atau memutar data ini saja ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, ini adalah untuk mendownload. Jadi kita bisa mendownload file ini ke komputer atau ke laptop kita ya. Sedangkan ini fungsinya untuk langsung mencetak dari sistem, langsung kita cetak. Jadi kalau ini kita klik tindakan lainnya ya. Di sini ada pilihan tampilan dua halaman, anotasi, presentasi, dan properti dokumen ya. Kalau tampilan dua halaman ini kalau kita klik, maka dalam satu layar screen system bisa akan muncul dua halaman yang akan kita print ya. Tapi tidak langsung dua halaman dalam satu lembar. Ini hanya tampilan display saja. Oke, kalau tampilan dua halaman kita matikan, dia kembali jadi satu halaman. Nah, kalau anotasi ini saya belum paham, mungkin teman-teman bisa membantu dituliskan di kolom komentar ya. Oke, lalu ini presentasi, kalau saya klik pun juga tidak ada pengaruhnya. Mungkin teman-teman juga bisa membantu fungsi dari presentasi ini. Kalau properti dokumen, kalau kita klik di sini adalah tampilan data-data atau detail dari dokumen ini ya. Oke, jadi asalnya saya download dulu. Jadi saya memiliki backup file data ini ya. Oke, setelah di-download maka tampilan filenya seperti ini ya. Jadi dia ada logo Kementan di tengah lembar hasil print-printan atau di tengah lembar hasil cetakan ya. Jadi di setiap lembar itu sudah ada logo dari Kementan ya. Di sini ada hal yang menarik ya. Di tampilan ini si Budianta ini memiliki rencana tanam 4 hektar pada tanaman pangan ya, subsektornya.
Sementara di peraturan itu tertulis adalah setiap petani hanya berhak mendapatkan pupuk subsidi sebanyak 2 hektar per MT per komoditi ya. Jadi kenapa angka di sini 4 hektar ya? Kita lihat data yang sebelumnya kita masukkan. Kalau kita perhatikan di data Excel yang sebelumnya kita upload, nama Budianta itu saya buat dengan blok kuning ini ya. Jadi kalau kita perhatikan, si Budianta menanam padi seluas 0,5 hektar di MT1 dan dia juga menanam padi seluas 0,5 hektar di MT3 ya. Jadi kalau dijumlah, Budianta menanam padi seluas 1 hektar. Lalu Budianta juga menanam jagung dengan seluas 1,3 hektar di MT1 ya. Jadi total tanam padi 1 hektar ditambah tanam jagung 1,3 hektar menjadi 2,3 hektar. Lalu si Budianta ini nanam jagung lagi di MT ketiga ya, seluas 1,3 hektar. Jadi total tanaman padi 1 hektar ditambah jagung di MT1 1,3 hektar jadi 2,3 hektar, ditambah dia tanam jagung lagi di MT ke 3 1,3 hektar, jadinya 3,6 hektar ya. Lalu dia Budianta itu nanam ubi kayu lagi ya, seluas 0,2 hektar di MT1. Jadi tadi total dia nanam padi dan jagung seluas 3,6 hektar ditambah ini ya ubi kayu 0,2 jadi 3,8 hektar. Lalu dia nanam ubi kayu lagi di MT3 seluas 0,2 hektar. Jadi ditambah 3,8 hektar ditambah ubi kayu di MT3 ini 0,2 hektar. Jadi totalnya dia bertanam seluas 4 hektar ya. Jadi tanaman padi ditambah total tanaman jagung ditambah total tanaman ubi kayu adalah seluas 4 hektar. Bukan data yang di sini adalah luas tanam keseluruhan si Budianta ya untuk komoditi tanaman pangan atau subsektor tanaman pangan. Oke, selanjutnya Anda tinggal melakukan print seperti biasa di PDF ini dengan cara file lalu ke print. Oke, lalu Anda pilih jenis printernya. Selanjutnya Anda tinggal ketik print, maka hasilnya akan tercetak di printer teman-teman masing-masing ya. Oke, demikian video kita kali ini, bagaimana cara melakukan cetak atau print file RDKK di tahun 2022 ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Dan sampai ketemu di video-video saya yang berikutnya. Sekian dan terima kasih.